A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassalim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah, sahabat fila antil zanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini fakta di lapangan bahwa orang gak punya kemampuan untuk bikin haul, untuk bikin muludan, tapi mereka memaksakan ya dengan segala cara, dan bukan untuk mengagungkan, tapi untuk mau disimpan di mana muka ini kalau nggak ngadain. Pada dasarnya segala sesuatu itu bila dilandasi dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus ikhlas, maka akan Allah sediakan, akan Allah penuhi segala kebutuhan kita. Namun apabila terjadi satu hal-hal yang hanya ingin malu di hadapan manusia, maka apa yang terjadi? Akan menyusahkan dirinya sendiri. Menyambut bulan Maulid ataupun haul siapapun juga, apa yang kita harus petik dari memperingati haul seseorang sampai dengan memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, semuanya harus dengan bijaksana, mengadakan sesuai dengan kemampuan, tidak terlalu diada-adakan. Jangan sampai merubah karakter seseorang, jangan sampai mempengaruhi ucapannya yang akan menyakiti orang lain karena kebutuhannya. Bila kita sebagai anak menantu yang ingin berbakti kepada orang tua, penuhilah dengan akhlak yang baik, bukan dengan haul yang mewah, bukan dengan maulid yang besar-besaran, bukan. Nabi itu meminta agar umatnya ini melakukannya segala sesuatu secara bijaksana dan adil, segala sesuatu dengan berupaya secara gotong royong, tidak mengadang-adakan, tidak berlebihan. Dan esensi dari setiap peringatan, baik itu maulid atau haul, apa yang harus kita penuhi hati kita ini dengan kepergian seseorang, mengambil baiknya, menjauhi segala keburukannya untuk tidak ditiru. Memperingati maulid, rasa bersyukur kita dengan bergotong royong untuk menjalin silaturahmi, jalinan baik dengan Nabi Allah ataupun dengan sesama umat. Segala sesuatu yang
akan merugikan orang lain, akan kembali kepada dirinya sendiri. Suatu yang bukan karena keikhlasan dan niat yang tulus, maka akan mempersulit dirinya sendiri. Bagaimana agar kita ini mendapatkan jalan keluar terhadap orang-orang yang seperti ini? Tentu kita tidak tega melihat orang yang mempersulit dirinya sendiri. Bagaimana memutuskan rantai suatu hal yang menyulitkan dirinya sendiri. Memohon kepada Allah agar menurunkan egoisnya, menurunkan kecintaan terhadap detail secara agamis ataupun cara dipandang orang, agar lebih fokus kepada memperbaiki segala respon kita terhadap siapapun yang ada di dunia ini, siapapun yang ada di hadapan kita ini. Jadilah orang yang menguntungkan orang lain, tidak merugikan orang lain. Atas segala kejadian yang menimpa siapapun juga yang ingin memperturutkan keinginan manusia, orang lain yang terbawa oleh hawa nafsunya, kecintaan terhadap dunia, serta maunya diri, bisikan setan, adalah dengan kalau Allah akan memberikan titik terendah dalam kehidupannya, dan kita jangan sampai terpengaruh terhadap keadaan titik rendah seseorang. Kita tidak perlu merasa kasihan terhadap orang-orang seperti ini. Kita minta sama Allah agar dibuang rasa kasihannya. Kalau mereka bilang kita tega, ya sudah, biarkan saja. Kita tidak terpengaruh oleh apa yang dimaknainya tentang kepada kita. Dengan keadaan yang Allah berikan, kita bersyukur kepada Allah, memujinya, dan terus menambahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini dengan terus dibagikan, diperluas nikmatnya agar bukan hanya kita yang merasakannya. Tapi kita tidak juga harus membagi dengan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang mencintai dunia, yang mencintai detail dunia agar baik dipandang manusia. Tidak untuk orang seperti itu. Kita pergunakan nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang yang syukur, tidak mengikuti keinginan-keinginan selain keinginan yang menurut agama, yang menurut Rasulullah, yang Allah ridhoi, akan seperti mereka. Bijaksana itu, adil itu
buat orang yang terus mau memperbaiki dirinya, untuk introspeksi apakah sudah benar yang dilakukannya, bukan cari cara untuk mempersulit dirinya sendiri. Manusia ini senang sekali mempersulit dirinya sendiri dengan mempersulit orang lain. Padahal saat mereka mempersulit orang lain, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak rugi apa-apa, cuman kita tuh kasihan karena kita apa yang harus kita masukkan kepada mereka agar mereka ini berubah haluan, bersihkan hatinya dan apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang harus kita masukkan kepada mereka ini? Allah sudah memberikan. Apa yang menyulitkan orang lain akan menyulitkan dirinya sendiri. Menyulitkan dirinya sendiri, maka tidak akan menyulitkan orang lain. Namun kita harus memberikan mereka satu himbauan, satu masukan. Apabila mereka melihat kesuksesan orang-orang yang ikhlas, adil, bijaksana dalam segala kehidupannya, mereka tambah meradang. Itulah sifat orang-orang yang tak mau dikalahkan. Bukannya lebih mensucikan niat, tambah mengukur. Tentu Allah itu tak ada batasan bila kita meminta kepada Allah segala sesuatu yang sifatnya tulus, ikhlas, hanya untuk mendapat ridhonya. Ya, semoga aku bisa memberikan satu masukan buat mereka untuk lebih bisa mendapat tamparan yang keras atas sikap mereka terhadap diri mereka sendiri, tidak mempersulit dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.